Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullah. Yang Rampes. saya yang saya Rampes. hormati para sesepuh, para senior, Bapak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, yang dulu sempat ke Paris. Saya sempat bertemu beliau waktu aktif di PPI. Juga Pak Eri Riana Harja Pemekas, Kasepuhan, Pak Undang, salam hormat saya. Salam kangen juga ini dari Paris. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sudut pandang yang sama sebagaimana Pak Undang dari seorang yang meneliti dokumen-dokumen yang beraksara Sunda kuno begitu. Jadi saya ingin menampilkan tentang aksara, dokumen, dan penelitian Sunda kuno, sebuah gagasan akselerasi. Selain upaya-upaya digitalisasi yang sekarang memang sedang marak gitu ya, yang tidak kalah penting memang adalah penelitian aksara-aksara Sunda yang digunakan dalam dokumen-dokumen berbahasa Sunda kuno, terutama untuk kepentingan akademis. Dalam konteks yang lebih besar sebetulnya kita sangat tertinggal jauh. Ini untuk memancing rasa penasaran kita sebagai orang Sunda bahwa studi terhadap dokumen-dokumen berbahasa Sunda itu kalah jauh dari studi karya-karya misalnya berbahasa Jawa kuno ya, atau karya-karya berbahasa Melayu, atau misalnya lebih jauh lagi berbahasa Sangsekerta yang sudah begitu berkembang. Jadi kita ketinggalan cukup jauh, dan itulah kenapa diperlukan adanya gagasan untuk mempercepat itu sekaligus meningkatkan kualitas penelitian-penelitian tersebut. Ini peta persebaran lokasi penting tentang artefak prasasti termasuk naskah kuno yang ada di Jawa Barat, terutama prasasti dan arca-arca ya yang saya ambil dari Bapak Hasan Jafar. Memang kalau dibandingkan, lagi-lagi dibandingkan dengan temuan di tetangga kita di Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi agak mengherankan bahwa jumlah yang sedikit ini gitu ya, temuan-temuan ini berbanding lurus dengan jumlah-jumlah penelitiannya gitu. Kalau kita menghitung secara kuantitatif, misalnya naskah-naskah berbahasa Jawa kuno yang mencapai ribuan, itu sudah banyak sekali yang dikaji gitu ya. Dan kalau kita menghitung jumlah naskah di Sunda yang berbahasa Sunda kuno yang kurang lebih hanya 100 dokumen, itu tidak beres-beres gitu sampai sekarang, sejak ditemukan dari abad 19 gitu. Ini renungan bahan kita semua, apa yang terjadi dengan orang Sunda, bahwa sudah 100 tahun dokumen-dokumen ini belum tersibak seluruhnya. Jadi aksara Sunda kuno itu digunakan dalam dokumen-dokumen dalam media bantu, lontar, bambu, daluang. Jadi Pak Undang tadi sudah memberikan pengantar yang luar biasa lengkap tentang penggunaan aksara ini dalam berbagai media naskah maupun prasasti. Kenapa dinamakan aksara Sunda kuno? Karena bentuknya itu satu alasan yang cukup kuat adalah tidak pernah ditemukan di wilayah di luar Sunda. Jadi kita boleh memakai aksara Palawa tadi yang disebut Pak Undang atau aksara Kawi di Sunda, tapi kalau dibalik aksara Sunda ini tidak pernah digunakan di luar wilayah Sunda. Jadi dengan demikian memang Sunda sudah memiliki aksara tersendiri yang mandiri untuk mengekspresikan bahasa yang ada di masyarakatnya. Tapi selain itu juga jangan lupa bahwa aksara ini juga mengekspresikan bahasa-bahasa selain bahasa Sunda, Sunda kuno ya, yaitu Jawa kuno, juga ada Melayu yang baru-baru saja ditemukan oleh Kang Ilham Nurwansyah di Kabupaten Ciburuy, juga ada bahasa Arab yang sudah diteliti oleh Pak Undang. Jadi rupanya aksara ini ingin mengekspresikan juga bahasa-bahasa lain. Dan sebagaimana tadi ditunjukkan dalam tabel yang dari Pak Undang, mengandung beberapa variasi dan gaya tulisan yang setiap tangan itu berbeda, setiap tradisi sekolah atau apa ya, kabuyutan misalnya, di mana tempat naskah itu diproduksi juga berbeda.
Nah, ini contoh yang tadi Pak Undang sudah jabarkan tentang prasasti. Saya mulai dari prasasti. Prasasti saya mencatat prasasti yang berbahasa Sunda kuno ya. Di Tatar Sunda itu kurang lebih hanya ada 15. Hanya ada 15. Dan kita apalagi orang Bogor patut mengenang jasa yang luar biasa dari Pak Soleh dan Sesmita yang telah hampir banyak sekali karyanya tentang prasasti-prasasti yang berbahasa Sunda kuno dengan analisis yang luar biasa tajam. Nah, kemudian kita beralih ke naskah. Naskah Sunda kuno itu kalau kita hitung yang sebagaimana tadi saya ungkapkan, jumlahnya sangat terbatas, sangat sedikit, dan tradisi ini sama sekali putus sejak awal abad 18, tidak lagi ditulis. Jadi ketika sarjana Belanda pertama namanya itu Elisa Neischer itu menemukan untuk pertama kali ya, ada sebuah kelompok naskah gitu di Jawa Barat, di wilayah dari Bupati Bandung. Itu ketika ditunjukkan, diminta untuk membaca, adakah orang yang bisa membaca, tak ada seorang pun yang bisa lagi membacanya. Jadi tradisi penulisan ini putus sejak pertama kali naskah itu ditemukan abad 19 pertengahan. Dan naskah terakhir yang sampai kepada kita itu berasal dari awal abad ke-18. Jadi memang sudah terputus tradisi penulisan dalam aksara ini. Nah, kalau kita lihat persebaran naskah-naskah ini, jumlahnya hanya 100 ya yang ada di perpustakaan dan museum. Kita boleh berharap ada koleksi di masyarakat, tetapi jumlahnya barangkali tidak akan terlalu signifikan, mungkin 5 sampai 10 naskah saja yang memakai aksara ini ya. Koleksi yang terbanyak ada 2 di Perpusnas, tempat saya bekerja, dan di Kabuyutan Ciburuy. Di Perpusnas setelah dihitung ada 63 naskah dan di Ciburuy ada 27. Sementara di perpustakaan lain di dalam dan di luar negeri juga jumlahnya sangat sedikit. Ini untuk Sunda kuno ya. Kemudian ini contoh-contoh naskah, bagaimana naskah Sunda dituliskan. Ada yang dari bambu, lontar, gebang, dan deluang. Jadi ada 2 tipe daun palm yang digunakan, yaitu daun lontar dan yang ini naskah Bujangga Manik, ini tersimpan di Inggris. Kemudian naskah Tiganyana ini dari gebang, ini tersimpan di Leiden. Kemudian ada naskah bambu, ini sangat kecil sekali dan menunjukkan si penulisnya luar biasa teliti ya. Kemudian yang terakhir ini naskahnya sudah tidak ada lagi di lokasi, yaitu naskah Carita Waruga Guru yang ditulis di atas kertas daluang kalau. Ini tabel aksara yang digunakan. Saya pisahkan menjadi 3 sebetulnya. Satu aksara yang ada di batu, di prasasti. Ini dari batu tulis sampai kawali. Kita lihat ada perkembangan dan gaya tersendiri. Kemudian kalau di naskah kita bisa membedakan 2 tipe aksara. Yang satu aksara yang sekarang memang lazim disebut aksara Sunda kuno. Yang kedua ini agak berbeda dan lebih dekat ke aksara yang ada di Jawa, aksara Kawi. Dan ini ditulis di atas media daun gebang ya. Dan ditulis bukan dengan pisau, sejenis pisau pangot, tapi dengan sejenis pena dan memakai tinta. Jadi ada tipis tebal. Beda dengan aksara Sunda kuno yang tipis, tidak ada garis tipis tebalnya. Sementara di naskah gebang itu seperti kaligrafi, ada tipis, ada tebal. Nah, saya ingin berbicara 2 hal penting terkait dengan studi dokumen-dokumen ini. Satu adalah memandang teks Sunda kuno, teks yang berbahasa Sunda kuno itu sebagai dokumen, itu di satu sisi, dan memandang teks Sunda kuno itu sebagai karya. Jadi Pak Bima Arya tadi dalam sambutannya sangat bagus sekali ya, ada aksara itu memang sebagai dokumen, ya, merekam dokumen, tapi di dalamnya juga ada nilai-nilai begitu. Jadi saya menggunakan dua sisi ini ya, dua layer yang harus kita usahakan untuk mengungkap dokumen-dokumen ini. Pertama adalah teks Sunda kuno sebagai dokumen.
Jadi kita perlu menyadari bahwa dokumen-dokumen ini pertama-tama adalah ditulis dalam abadnya, dalam masanya, kebiasaannya, sistem tulisannya, tradisi-tradisi tulis yang melingkupinya ya. Mungkin ada di Sunda tapi juga di wilayah lain. Misalnya dokumen-dokumen ini ditulis tanpa terputus atau tanpa spasi ya, scriptio continua dalam istilah Latin. Jadi tidak ada pemisahan kata, tidak ada pemisahan bab misalnya. Seringkali kita tidak tahu si pengarang ini bagi yang tidak mengerti bahasanya mana yang di mana kita bisa memisahkan kata, mana yang merupakan kata. Apakah ini perintah atau ini pertanyaan atau ini uraian seperti itu. Jadi tidak ada penanda-penanda seperti itu dalam dokumen ini ya. Juga kadang-kadang tanpa tanda baca. Kemudian karakteristik dari 100 naskah yang ada, naskah Sunda kuno itu, perlu dicatat yang paling penting adalah naskah ini pada umumnya hanya satu, naskah tunggal. Jadi misalnya Carita Parahyangan yang sering kita sebut-sebut. Jumlah naskahnya ada berapa? Hanya ada satu naskah tunggal. Jadi tidak ada salinannya di seluruh dunia. Naskah ini cuma ada satu-satunya. Jadi kita bisa bayangkan kalau naskah ini hilang, atau ketelingsut lupa naro, atau terbakar, amit-amit, itu sudah hilang semua. Untungnya sudah diteliti. Jadi kita bisa membayangkan kalau ini belum pernah diteliti, hilang sudah ingatan kolektif orang Sunda pada masa lalu itu. Kemudian naskah Siksa Kandang Karesian misalnya, yang hanya ada 2 di dunia. Itu kalau hilang juga sama. Atau misalnya naskah Bujangga Mani. Kalau hilang juga sama. Kalau tidak pernah diteliti, punah sudah gitu. Jadi dengan 100 dokumen ini orang Sunda sudah cukup beruntung ya. Kita masih ada yang bisa kita pelajari dari situ. Kemudian patut diingat dalam teks sebagai dokumen itu adalah bahwa pada umumnya naskah-naskah ini bukan tulisan pengarang, bukan autograf. Jadi ini sebuah salinan gitu. Sebuah salinan yang naskah-naskah aslinya mungkin sudah hilang. Dengan demikian maka penanganannya itu harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Apa yang bisa memperlakukan teks sebagai dokumen ini? Sebetulnya dalam dunia filologi ada dua pendekatan gitu ya. Pertama dengan edisi faksimili pada zaman dahulu ya, sebelum ada era internet dan lain-lain. Jadi para sarjana itu mereproduksi naskah dengan foto gitu, kemudian menampilkan dalam bukunya supaya tersebar lebih luas gitu. Jadi ada edisi faksimilnya dengan ukuran yang sama, foto yang sama, ukuran yang sama, persis merepresentasikan naskah. Ini zaman jadul, zaman namanya juga faksimili. Sekarang mungkin anak-anak muda, termasuk saya juga kurang familiar dengan istilah faksimili. Kemudian ada sekarang ini digitalisasi yang sesungguhnya sangat luar biasa pengaruhnya ya, secara positif. Jadi dokumen-dokumen ini mampu melestarikan naskah dalam bentuk lain. Misalnya naskah Ciburui sekarang sudah didigitalisasikan, kemudian naskah Bujangga Manik juga, termasuk Siksa Kandang Karesian. Jadi kita bisa mengakses dari mana saja. Jadi dari tadi yang sifatnya hanya individu gitu ya, yang kita harus mengkonsultasi naskah itu di tempat-tempat penyimpanan, sekarang aksesnya bisa terbaca oleh publik yang lebih luas, sebagaimana dulu orang-orang membuat edisi faksimili. Tapi tentu saja digitalisasi jauh lebih murah, lebih aksesibilitasnya lebih tinggi. Yang kedua adalah edisi diplomatis. Dalam kerangka kajian filologi, ini biasanya karena aksara yang paling dikenal di dunia global itu adalah aksara Latin, maka aksara-aksara asli itu ditransliterasikan dalam aksara yang lebih dikenal. Itu Latin, tapi sedekat mungkin dengan aslinya. Jadi sebagai dokumen dia aspek-aspek ejaan, paleografis, kebiasaan penyalin itu sangat penting untuk direkam.
Jadi biasanya edisi diplomatis itu kalau ada tanda, misalnya tanda tanda untuk vokal, mematikan vokal atau pamae, itu direpresentasikan pamaehnya. Jadi supaya yang ketiga ini memudahkan inversi atau pengembalian transliterasi itu ke dalam aksara asli. Jadi ada proses kehati-hatian. Jadi karena diplomatis ya, diplomasi itu harus hubungan pesannya sampai secara persis gitu ya. Jadi ini kayak seperti proses mekanis mengalihkan transliterasi satu simbol, satu grafem menuju grafem lain gitu dalam aksara Latin yang lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah teks Sunda kuno itu sebagai karya mandiri, sebagai karya yang mempunyai nilai. Jadi kekeliruan penyalinan tadi karena itu sifatnya dokumen, jadi perlu diperbaiki. Ya, diperbaiki dalam arti kita menampilkan apa yang diinginkan oleh pengarang, bukan yang diinginkan oleh penyalin naskah. Jadi kita membayangkan memang ada seorang pengarang yang menyalin, lontar itu hanya sebagai media, aksara itu hanya sebagai media, tapi pikiran pengarangnya yang mau kita gali. Gitu. Jadi dengan demikian aksara itu memiliki struktur, memiliki apakah itu puisi atau prosa, memiliki genre, apakah itu sebuah kawih, nyanyian, puisi, atau cerita, atau risalah keagamaan, dan gaya yang tersendiri gitu masing-masing pengarang, dan patut diapresiasi nilai-nilai itu. Jadi karya-karya masa lampau ini juga perlu didekatkan kepada masyarakat saat ini. Ya, saya teringat ketika penelitiannya Prof. Nurdain dan Theo itu tentang puisi Sunda kuno, kedua sarjana asing ini bahkan menilai bahwa aspek puitis dari Sunda kuno ini sungguh luar biasa gitu. Tidak kalah menariknya dari puisi epik Homerus misalnya. Jadi ada nilai-nilai universal sastra sejarah yang berlaku sama di semua kebudayaan di seluruh dunia. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang patut diapresiasi. Nah, dalam konteks Sunda kuno, kedua sudut pandang ini, teks sebagai dokumen maupun sebagai karya, sangat penting diperhatikan dalam menangani bahan-bahan beraksara dan berbahasa Sunda kuno. Jadi bukan hanya teks itu, oke ini karya Carita Parahyangan tentang sejarah para raja-raja di Sunda, tapi kita melupakan aspek manuskripnya, kita tidak tahu manuskripnya di mana dan lain-lain. Bagaimana merepresentasikan manuskrip itu, bagaimana mendigitalisasikannya. Jadi kedua aspek ini harus seimbang. Yang selama ini belum terasa seimbang. Ya. Nah ini salah satu contoh aplikasi. Jadi ada edisi misalnya mencantumkan saja foto naskahnya supaya orang Sunda yang ingin membaca langsung naskahnya, meskipun dia tidak ngerti, dikasih saja fotonya. Kemudian ada upaya peneliti di bawahnya bagaimana mereka membaca dokumen ini ya secara hati-hati. Jadi setiap tanda ditandai, misalnya ini ada lubang, oh ini direpresentasikan dengan ini bahwa memang ada lubang gitu ya. Kemudian dibedakan, oh ini aksara I misalnya, ini aksara I yang sebagaimana kata Pak Undang aksara suara atau vokal ya. Jadi dibedakan dengan vokalisasi yang ada di atas aksara konsonan atau aksara ngalagena tadi. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan, membaca sedetail mungkin. Jadi peneliti-peneliti selanjutnya bisa merujuk bagaimana cara peneliti sebelumnya membaca, bagaimana naskah itu bentuk aslinya, dan sehingga koreksi, kritik, peningkatan terhadap riset itu bisa terus dilakukan. Nah, kemudian sekarang teks sebagai karya itu ditampilkan bagaimana pilihan, mungkin nanti dibahas di focus group discussion besok, bagaimana kita menampilkan sebuah edisi. Dan ini lagi-lagi tergantung tujuan kita. Tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek, dua-duanya tergantung tujuan kita. Misalnya ada yang lebih pendekatannya terhadap ejaan yang disangsekertakan gitu ya. Jadi dengan demikian ejaan ini
akan membantu penelitian untuk lintas geografi. Misalnya orang-orang yang meneliti Sanskerta, Jawa kuno, atau bahasa lain mudah membaca dokumen ini. Atau misalnya dokumen ini memang kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat Sunda. Jadi kita membuat ejaan Sunda modern supaya masyarakat Sunda sekarang bisa membaca dokumen ini dengan lebih mudah. Jadi ada berbagai macam pendekatan terkait hal ini. Nah, jika dalam rezim penerbitan dalam bentuk buku, pilihan-pilihan ini sangat harus dilakukan gitu. Tapi melalui sekarang ini, misalnya kenapa mesti diupayakan sebuah transformasi ke dalam edisi online itu karena hal-hal seperti tadi teknis-teknis ya, misalnya kalau dulu harus dipilih ejaan mana yang paling sesuai, buku ini diterbitkan di mana, dan lain-lain. Tapi dengan edisi online, kita memiliki jangkauan audiens yang lebih luas, jadi pilihan-pilihan itu sangat mudah dilakukan. Gitu. Nah, dari dua sisi ini ada beberapa karakteristik. Misalnya di edisi cetak, kita dipublikasi biasanya di kalangan akademis, aksesnya agak terbatas di perpustakaan atau di toko buku. Untuk eksploitasi data juga manual ya. Misalnya kita ingin mencari sejarah tentang perempuan di Sunda. Jadi kita harus membeli buku edisi naskah-naskah ini satu-satu, kita baca satu-satu dan lain-lain. Kemudian sifatnya berbayar ya, karena buku harus dicetak pakai kertas, kertasnya bayar, percetakannya juga jadi harus berbayar. Nah, kemudian dalam edisi online ini banyak manfaatnya, misalnya publikasinya lebih luas, lintas wilayah gitu, geografi. Jadi orang-orang dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, dari manapun di wilayah berbagai belahan dunia itu bisa mengakses. Kemudian eksploitasi datanya juga jadi lebih mudah. Misalnya ada sebuah concordance atau database teks karya naskah Melayu itu oleh Pak Ian Proudfoot. Itu banyak orang yang bisa menulis satu artikel dari situ. Misalnya ada Ibu Annabel Gallop yang menulis tentang sejarah tulis, kata tulis dari waktu ke waktu. Jadi kata tulis itu kata Bu Annabel zaman dulu artinya bukan menulis teks tapi melukis gitu ya, menghias. Ada yang membahas sejarah celana. Misalnya bagaimana celana zaman Majapahit, zaman Singosari itu dipakai ya. Bedanya seperti apa, fungsinya seperti apa dari basic data teks untuk dieksploitasi gitu ya. Dan sifatnya tadi yang cenderung gratis. Kemudian teknik-teknik ini sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu sendiri. Jadi kita mencari cara, mencari metode baru dalam mengeksplorasi teks gitu, sehingga keilmuan itu mengikuti seiring perkembangan penggunaan digital ini. Misalnya kita harus juga belajar teknologi informasi, data science, komputasi linguistik, dan lain-lain. Jadi banyak bidang ilmu yang sesungguhnya di Eropa, di berbagai dunia lain sudah berkembang menuju era digital humanities, di mana teknologi-teknologi digital ini diperbantukan begitu untuk memudahkan kita meneliti. Ini juga konteksnya sama sebetulnya dengan semangat kita yang untuk mendigitalisasi naskah Sunda. Ini salah satu kerangka besar digital humanities itu. Nah, kemudian ini satu proyek yang sekarang saya kerjakan dalam rangka studi S3 saya di sini. Ini dalam proyek Dharma. Jadi kami membuat basic semua edisi-edisi teks dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, itu dari India sampai Asia Tenggara, termasuk Sunda kuno, baik prasasti maupun naskah. Jadi basicnya bukan lagi tercetak, tapi edisi online yang bisa diakses oleh siapa saja, dan semuanya memungkinkan untuk hasilnya seperti edisi cetak gitu. Misalnya ini kisah teks Sang Hyang Saksa Kandang Karusian yang sudah ditransformasi dalam bentuk HTML ya.
Jadi kita tetap masih kerangka filologinya ada ya, ada aparat kritik dan lain-lain. Jadi banyak proyek-proyek atau di bidang ilmu lain misalnya kebudayaan Latin, Grek, Yunani yang sudah begitu berkembang, yang sudah sangat memanfaatkan fasilitas digital humanities ini untuk mengakselerasi ilmu sehingga perkembangan-perkembangan selanjutnya misalnya perkembangan standarisasi aksara, ejaan-ejaan, kemudian dan lain-lain itu sangat berkembang gitu. Transmisi keilmuan antara sejarah dan penggunaan praktis di masa kini itu berkembang. Sampai misalnya dalam studi Sanskrit ada komunitas yang menghidupkan kembali bahasa Sanskrit jadi bahasa sehari-hari. Ada komunitas-komunitas di belahan dunia lain yang awalnya itu bahasa yang sudah mati, tapi dihidupkan lagi karena basic penelitian riset sejarah teks-teks dokumen yang aslinya itu sangat berkembang gitu. Jadi, nah ini salah satu contoh lain di mana penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat. Jadi saya dan tim dari Dharma itu sudah mendaftarkan bahasa Sunda kuno, Old Sundanese, ke dalam ISO sehingga bisa di-encode, dijadikan coding gitu ya dalam komputer untuk keperluan publikasi online dalam bahasa Sunda kuno. Nah, terakhir saya ingin mengucapkan bahwa pengembangan dan pemanfaatan aksara Sunda di masa kini itu jangan seperti peribahasa morojulang ngalepaskeun pusing. Jadi ini sudut pandang saya sebagai peneliti, sebagai orang yang membaca manuskrip. Boleh kita menghidupkan kembali, merevitalisasi, mengembangkan kembali aksara Sunda dalam teknologi digital, tapi hal fundamental risetnya, penelitian sejarahnya, penelitian nilai-nilai kebudayaan dalam teks-teks Sunda kuno itu sangat prioritas gitu, esensial dalam hal ini. Saya mengutip satu Raja Pamuka dari Lutung Kasarung yang sangat luar biasa. Ini petuah dari leluhur gitu yang mengarang Lutung Kasarung. Diteuneun di jalan gede dibuka kuno ngaliwat. Kuno weruh di semuna, kuno terang bijaksana, kuno rancage di angen. Jadi pengarang itu dulunya menyimpan karya ini di jalan gede, bukan di jalan tersembunyi, supaya memang terbuka untuk umum ya. Dibuka kuno ngaliwat, siapapun yang lewat bisa buka naskah ini. Yang mengetahui tentang hal-hal rahasianya di Semuna, yang mengetahui dengan arif gitu, yang memang sungguh-sungguh dalam pikiran dan hatinya. Terima kasih.